Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 166 soal 4. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal 4. Tentukan nilai X dan Y pada masing-masing gambar di bawah ini. Gambar yang pertama, ini nilai X-nya yang harus kita tentukan dan ini nilai Y-nya harus kita tentukan. Gambar kedua, ini nilai X-nya. Gambar ketiga, di sini nilai X-nya, di sini nilai Y-nya yang harus kita tentukan. Oke, kita mulai dari gambar yang pertama dulu. Kalau kita perhatikan, di sini ada sebuah sudut keliling yang besarnya 55 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah ini juga sudut keliling sebesar X dan satu lagi sudut pusat sebesar Y. Nah, untuk menjawabnya kita harus tahu dulu Dek, hubungan antara sudut keliling dengan sudut pusat serta dengan sudut keliling yang lain. Keterangannya ada di halaman yang sama di bagian atas. Ini dia. Teorema sudut keliling. 1. Besar sudut keliling adalah setengah dari sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Sudut APB sama dengan setengah dari sudut AOB. Jadi kita lihat sudut APB ini adalah sudut keliling. Sudut keliling itu pokoknya sudut yang titiknya itu di sisi lingkarannya, Dek. Nah, kalau sudut pusat adalah sudut yang sudutnya itu ada di pusat lingkarannya. Pokoknya gitu aja. Nah, pokoknya kalau dia sampai ke sisi lingkaran, kan di sini nih titiknya. Nah, itu kan ada di lingkarannya kan? Maka ini disebut sebagai sudut keliling. Nah, kalau titiknya ada di pusat lingkaran, ini disebut sudut pusat. Dan sudut keliling itu besarnya setengah dari sudut pusatnya. Jadi sudut keliling selalu lebih kecil setengahnya dari sudut pusatnya, ya. Oke, sekarang yang kedua, sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama memiliki ukuran yang sama besar. Sudut APB sama dengan sudut AQB. Kita lihat. Sudut APB ini jelas-jelas sudut keliling ya. Nih besarnya misalnya sekian. Nah, sudut AQB ini juga sudut keliling, Dek. Dan mereka menghadap busur yang sama, yaitu busur AB di depannya ini. Nih lihat nih, APB startnya di A, beresnya di B. Sama AQB, startnya juga di A, beresnya di B. Karena menghadap busur yang sama, maka besar sudut keliling kedua sudut ini sama gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke soal 4 gambar 1 lagi. Kak Sari tunjukin cara penyelesaiannya. Yang pertama untuk X-nya ini dulu. Perhatikan. Di sini startnya katakanlah Kak Sari kasih huruf A. Ini kan A, terus ke sini, terus beresnya di sini. Kak Sari kasih huruf B ya. Berarti ini kan sudut keliling yang menghadap busur AB. Startnya di A ke sana, terus beresnya di B. Ternyata ini sama dengan sudut keliling yang ini, Dek. Startnya di A, terus ke situ, beresnya di B. Jadi sudut keliling yang ini juga menghadap busur AB kan. Nah, karena mereka menghadap busur yang sama, yaitu busur AB, artinya start sama finishnya sama, maka besar kedua sudut ini juga pasti sama. Kalau di sini 55 derajat, berarti X-nya ini berapa? Ya 55 derajat juga ya. Kak Sari tulis di sini ya. Berarti X sama dengan 55 derajat juga. Ya. Jadi besarnya X sama dengan besarnya 55 derajat ini. Sudah ya? Sip. Nah, sekarang lihat lagi. Sudut keliling yang startnya dari A terus ke sana, beresnya di B, ini kan besarnya 55 derajat ya kan. Nah, sekarang besarnya sudut pusat ini dari A ke O, beresnya di B, ini berapa kalinya dari 55 derajat tadi? 2 kalinya. Tadi kan dibilang sudut keliling itu setengah dari sudut pusat, atau dengan kata lain sudut pusat itu besarnya 2 kalinya sudut keliling ya. Berarti Y ini ngitungnya adalah 2 kali 55 derajat. Kita tulis di sini
Y sama dengan 2 kali 55 derajat. Berarti Y sama dengan berapa? Ya 2 kali 55 derajat kan 110 derajat. Sudah ketemu ya untuk gambar yang ke-1. Nilai X-nya adalah 55 derajat, nilai Y-nya adalah 110 derajat. Kayak gitu loh Kak, nggak pakai cara yang panjang-panjang gitu, nggak usah. Memang soal tentang sudut kayak gini tuh asalkan kita tahu prinsipnya, ya memang hitungannya itu sederhana deh, jadi nggak perlu pakai rumus-rumus yang jelimet. Nah, dan jawaban seperti ini pun sudah benar ya. Oke, sekarang kita lanjut ke gambar berikutnya, gambar kedua. Gambar yang kedua yang harus kita tentukan adalah X yang di sini ya, atau besar sudut X ini berapa derajat. Oke, kita perhatikan dulu. Misalnya di sini Kak Sari kasih huruf C, yang sini Kak Sari kasih huruf D. Nah, sudut X ini adalah sudut keliling, yang menghadap busur CD ya, busurnya busur mayor, busur besar yang ini. Jadi ini sudut keliling yang menghadap busur CD. Nah, kalau kita perhatikan lagi di sini ada sudut pusat dari C ke O ke D, dan sudut pusat ini juga menghadap busur CD. Nah, asik, berarti bisa langsung dihitung. Tadi kan hubungannya sudut keliling itu selalu setengahnya dari sudut pusat. Ya udah, kalau sudut pusatnya 260 derajat, berarti sudut kelilingnya ya setengahnya dari 260 derajat. Atau ngitungnya kayak gini deh, X sama dengan setengah kali ini 260 derajat. Maka X sama dengan berapa? Setengahnya 200 kan 100, setengahnya 60 adalah 30. Tuh, jadi besarnya X adalah 130 derajat. Sudah ketemu, gitu aja. Nah, sekarang kita lanjut ke gambar berikutnya, gambar 3. Oke, untuk gambar yang ketiga, di sini sudut X yang harus kita tentukan nilainya dan sudut Y yang di sini. Nah, untuk menjawab soal yang ketiga ini, kita akan ada lihat ini namanya garis diameter ya, Dek ya, atau busur setengah lingkaran. Nah, yang kayak gini nih, set, ini kan jadinya busurnya tuh busur setengah lingkaran. Nah, khusus untuk busur setengah lingkaran ini ada catatan di sini. Kita baca. Besar sudut keliling yang menghadap ke busur setengah lingkaran adalah 90 derajat. Nah, kalau busurnya adalah busur setengah lingkaran yang ini, misalnya Kak Sari kasih tanda huruf P sama Q ya, busur PQ ini, sudut keliling yang menghadap busur PQ yang mana, Dek? Yang ini nih, Dek, dari P ke sini, tek, terus ke sini ke Q. Maka sudut inilah yang menghadap busur PQ ya. Tadi katanya kalau sudut keliling yang menghadap busur setengah lingkaran besarnya pasti 90 derajat. Jadi sudah ketemu X sama dengan 90 derajat ya. Dari pengetahuan ini tadi, Dek. Pokoknya X-nya kita udah dapet ya, yaitu 90 derajat. Ya, sekarang bagaimana dengan Y-nya? Perhatikan, kalau kita lihat ini adalah sebuah segitiga, ya kan? Sebuah segitiga. Dan kita sudah tahu total sudut dalam pada sebuah segitiga adalah 180 derajat. Total sudut dalam pada sebuah segitiga adalah 180 derajat. Artinya apa sih? Artinya kalau sudut ini ditambah dengan sudut yang di situ, ditambah dengan sudut yang di sini, totalnya adalah 180 derajat gitu deh. Sehingga sudut Y ini gimana cara hitungnya? Ya 180 derajat dikurangi dengan yang sudah ada. Berarti kayak gini, Y sama dengan 180 derajat dikurangi yang ini 20 derajat, dikurangi lagi yang ini 90 derajat. Maka ketemu hasilnya 180 dikurangi 20 kan 160. 160 dikurangi 90 adalah 70 derajat. Kayak gitu hasilnya ya. Jadi kesimpulannya X-nya adalah 90 derajat.
Karena ini adalah sudut keliling yang menghadap busur setengah lingkaran dan Y-nya adalah 70 derajat dari total sudut dalam dikurangi dengan 20 derajat dan 90 derajat, seperti itu ya. Nah, barangkali dari soal-soal ini ada yang kamu belum mengerti, Dek. Itu wajar aja. Nanti kamu bisa tanya jawab sama Kak Sari di dalam grup aja ya. Karena memang di sini nih banyak info-info yang harus kamu ketahui sebelumnya. Jadi kalau nggak tahu informasinya, nggak ngerti kok bisa sih tahu-tahu 90 derajat, kok bisa sih besar sudut keliling itu setengahnya dari besar sudut pusat. Nah, informasi-informasinya itu sebenarnya sudah ada di buku ini, tinggal kalian tahu atau enggak, hafal atau enggak, kayak gitu ya. Boleh tanya jawab soal yang mirip kayak gini di grupnya Kak Sari ya. Untuk gabung ke grup, kalian tinggal chat aja di 081 456 10 9 8 7 0. Grupnya Kak Sari ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.